Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Teknologi multi-lane free flow ini sifatnya itu nirsentuh. Kalau mungkin saya menceritakan sedikit aja mengenai transformasi digitalnya ya. Dari tadinya itu pembayaran tunai, kemudian pembayaran menggunakan kartu ya. Jadi cashless menjadi kartu. Yang sekarang dari kartu menjadi cardless. Jadi ke depan mulai tahun depan dan tahun depannya kita akan mulai melaksanakan yang dinamakan proyek multi-lane free flow, pembayaran nirsentuh, sehingga mereka yang akan menggunakan jalan tol itu akan mendapatkan user experience yang lebih tinggi dengan tingkat antrian yang lebih pendek lagi, tidak perlu antre untuk melakukan tapping, tapi ada sensor yang membaca baik itu alat gadget kita atau nanti kalau belum pakai gadget ya pakai ada onboard unitnya untuk dia mengenali kendaraan dan golongan kendaraan, sehingga pentarifan itu langsung dikutipkan dari sistem tersebut. Nah, ini mensyaratkan 3 komponen. Pertama itu teknologi readernya, mengenali kendaraan, mengenali golongan kendaraannya, dan menetapkan tarif yang harus dibayar per kilometernya. Kemudian yang kedua yang di tengah itu adalah sistem transaksi, yang itu akan menghubungkan antara sistem ini dengan badan usaha yang memiliki konsesi jalan tol. Dan yang bagian belakang, yang back end-nya itu adalah sistem e-wallet-nya atau sistem pembayaran yang payment-nya. Apakah dari itu bentuknya sistem e-wallet atau kartu debit atau kartu e-money yang seperti sekarang dengan ada nomor identifikasinya, apakah ada nanti menggunakan kartu kredit dan sebagainya, itu yang terhubung dengan yang dinamakan dengan middleware yang otak dari sistem ini. Sehingga dengan demikian masyarakat itu pada saat dia menggunakan jalan tol masuk ke gerbang kita pada tahap ultimate-nya itu tidak perlu lagi berhenti dan dia bisa langsung tanpa menggunakan barrier. Itu ultimate-nya. Nah, rencana kami itu dilakukan proses secara bertahap, baik secara regional maupun secara koridor jalan tol kita akan pilih, sehingga tahun 2022 kita harapkan itu 50% lah itu seluruh jaringan itu sudah menggunakan teknologi ini. Dan tahun 2023 itu betul-betul tuntas seluruh jaringan di Indonesia akan menggunakan teknologi ini secara penuh tanpa barrier. Berarti ada mandatori ya Pak? Berarti semua nanti akan dirubah dengan teknologi ini semua ya Pak? Ya, karena ini teknologi baru ya menggunakan satellite namanya GNSS, Global Navigation Satellite System. Kita juga paham perlu adaptasi yang cukup waktunya untuk bisa semua mengikuti. Jadi sampai itu bisa betul-betul teruji dengan baik, pasti kita akan tetap menjaga dengan sistem yang ada. Secara pelan-pelan itu dilakukan migrasi selama 2 tahun, 3 tahun ini. Migrasi dari sistem kartu menjadi sistem tanpa kartu. Ya. Dari sistem yang ada palang pintunya di pintu tol menjadi tanpa palang pintu, tanpa barrier di gate-nya. Nah, kedepannya sesuai dengan harapan Pak Presiden, gate tol itu tidak lagi diperlukan, sehingga kita hanya perlu gantry yang itu memasang sensor, sehingga masyarakat pengguna itu betul-betul user experience-nya itu betul-betul seamless, tanpa ada hambatan, tanpa ada gangguan, sehingga gagasan besar soal jalan bebas hambatan itu betul-betul bisa terwujud seperti juga di negara-negara lain. Dan untuk catatan ya, sistem Global Navigation Satellite System ini kita termasuk pionir jadinya sekarang ini. Ya. Berapa nilai investasinya nih Pak, kalau nanti sudah terimplementasi semua Pak? Nilai investasinya berapa Pak? Nilai investasinya cukup besar ya. Ini sedang dalam proses pelelangan, nanti kita akan lihat siapa yang memenangkan hasil lelang dan berapa besarnya service fee yang mereka minta untuk bisa menjalankan dan mengoperasikan sistem ini.